Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bareng Ayah Teddy di Teddy Ruhyadi Channel. Video pembelajaran matematika kali ini kita akan membicarakan tentang permutasi dan kombinasi. Sebelum bicara lebih lanjut tentang permutasi dan kombinasi, kita bicarakan dulu tentang faktorial. Kenapa? Karena faktorial ini banyak digunakan nanti di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Untuk memahami tentang apa itu faktorial, perhatikan. Misalkan ada n yang merupakan anggota dari himpunan bilangan asli, maka n faktorial diartikan sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan asli secara berurutan dari n sampai 1. Misal, kita punya bilangan n-nya itu ada 6. Maka 6 faktorial adalah perkalian bilangan-bilangan berurutan mulai dari 6 sampai 1. 6 faktorial berarti 6 kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Notasi n faktorial ini ditulis n faktorial sama dengan n kali n dikurang 1 kali n dikurang 2 dan seterusnya sampai kali 3, kali 2, dan terakhir kali 1. Untuk memahami tentang operasi faktorial, kita perhatikan ini ada 3 soal. Tentukan nilai dari 5 faktorial, tentukan nilai dari 2 faktorial ditambah 3 faktorial, tentukan nilai dari 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Yuk kita perhatikan sama-sama penyelesaiannya. 5 faktorial sesuai dengan definisi tadi berarti perkalian berurut mulai dari 5 sampai angka 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 120. Jadi nilai dari 5 faktorial adalah 120. Yang kedua, 2 faktorial ditambah 3 faktorial. 2 faktorial berarti perkalian terurut mulai dari 2 sampai ke 1. 2 kali 1. Ditambah 3 faktorial, perkalian terurut mulai dari 3, 2, 1. 2 kali 1, 2, 3 kali 2 kali 1 adalah 6, maka 2 faktorial ditambah 3 faktorial adalah sama dengan 8. Nah, yang ketiga, ini pembagian 6 faktorial dibagi 3 faktorial. 6 faktorial berarti 6 kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Sementara yang 3 faktorialnya adalah 3 kali 2 kali 1. Kita lihat penyebutnya, nih, terus pembilangnya kita lihat juga, atas dengan bawah, perkaliannya sama, 3 kali 2 kali 1, dan ini habis dibagi, menghasilkan angka 1, jadi perkaliannya tinggal 6 kali 5 kali 4, yaitu 120, jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial adalah 120. Nah, setelah selesai kita memahami atau mempelajari tentang faktorial, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Pengertian permutasi itu dapat diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyusunan objek dengan memperhatikan urutannya. Jadi permutasi adalah menyusun objek-objek dengan memperhatikan urutannya. Sedangkan kombinasi merupakan suatu aturan pencacahan atau penyusunan objek tanpa memperhatikan urutannya. Ini ada permasalahan, mudah-mudahan bisa menghantarkan pikiran kita sehingga memahami tentang konsep permutasi dan kombinasi. Perhatikan 2 permasalahan di bawah ini. Permasalahan yang pertama, dalam suatu lomba yang diikuti oleh 10 peserta akan diambil juara 1, juara 2, dan juara 3. Suatu lomba, berapa banyaknya kemungkinan susunan pemenang? 10 orang ikut lomba, diambil juara 1, juara 2, juara 3. Dari 10 orang itu akan dibuat
Berapa kemungkinan susunan pemenang menduduki posisi kedua, ke-1, kedua, dan ketiga? Permasalahan kedua, dalam suatu kelas yang terdiri dari 12 siswa, akan dikirimkan delegasi yang terdiri dari 3 orang. Berapa banyaknya susunan delegasi yang mungkin akan dikirim? Dari dua permasalahan tersebut, manakah permasalahan yang menerapkan konsep permutasi atau kombinasi? Pada permasalahan pertama, jelas kelihatan dari 10 orang dipilih juara ke-1, kedua, dan ketiga. Artinya urutannya diperhatikan, harus menempati posisi ke-1, kedua, dan ketiga. Maka permasalahan yang pertama itu menggunakan konsep permutasi. Sedangkan pada permasalahan kedua, ini menggunakan konsep kombinasi. Dari 12 orang, dipilih 3 orang. Kita memperhatikan apakah dia itu juara ke-1, kedua, atau ketiga. Urutannya tidak diperhatikan. Permasalahan kedua menggunakan konsep kombinasi karena permasalahan tersebut penyusunannya tidak memperhatikan urut. Mari kita perdalam masing-masing tentang permutasi dan kombinasi. Untuk permutasi itu dibagi ke dalam beberapa macam atau beberapa jenis. Yang pertama, permutasi terdiri dari n unsur. Yang kedua, permutasi R unsur dari N unsur. R-nya kurang dari N. Yang ketiga, permutasi N unsur yang terdiri dari K unsur yang sama. Yang keempat, permutasi siklis. Yang kelima, permutasi berulang dari N unsur terdiri dari K unsur. Permutasi berulang dari N unsur terdiri dari K unsur. Kita bicarakan satu persatu tentang jenis-jenis permutasi ini. Yang pertama, permutasi terdiri dari N unsur. Jika ada N unsur yang berbeda, diambil N unsur, maka banyaknya susunan permutasi yang berbeda dari N unsur tersebut adalah, ini notasi penulisannya, P, permutasi N unsur dari N unsur, bisa indeks di bawah tulisannya, atau ini N, VN, ini maksudnya permutasi indeks di bawah N, N, artinya permutasi N unsur dari N unsur sama dengan N faktorial, atau N dulu di bawah indeks terus P terus N, boleh seperti ini penulisannya, sama dengan N faktorial. Ini juga sama di bahasanya permutasi N unsur dari N unsur. Atau juga penulisannya boleh seperti ini, sering digunakan umum. Permutasi N unsur dari, maaf ini ada kesalahan pengetikan, mestinya ini adalah N. Cukup MP pangkat N saja. N faktorial. Ini tentang permutasi yang terdiri dari N unsur. Untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, dia akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah, maksudnya ada berapa cara panitia menyusun kelima bendera dari negara tersebut. Ada 5 negara, negara A, B, C, D, E. Ini akan disusun benderanya. Bisa jadi posisi pertama ditempati oleh negara A, atau boleh jadi juga posisi pertama ditempati oleh negara B, atau boleh juga oleh negara C, dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui berapa cara yang bisa disusun oleh panitia untuk menyusun kelima bendera tersebut, gunakan ini rumus dari permutasi yang terdiri dari N unsur. Dari 5 bendera yang ada, berarti N-nya itu sama dengan 5, objeknya ada 5. Maka banyaknya susunan bendera yang mungkin, nah ini, permutasi N unsur dari N unsur sama dengan N faktorial. N-nya 5, berarti 5 faktorial. Kita masukkan
Masukkan, substitusikan 5-nya ke n faktorial. Nah, diperolehlah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada sekitar 120 cara untuk menyusun kelima bendera dari negara tersebut. Selanjutnya permutasi yang kedua, jenis permutasi yang kedua yaitu permutasi R unsur dari N unsur dengan ketentuan R-nya kurang dari, ini maksudnya ada kesalahan, kurang dari sama dengan R kurang dari dengan syarat R kurang dari sama dengan N. Untuk semua bilangan positif N dan R dengan R, nah ini sudah betul, dengan R kurang dari sama dengan N, banyaknya permutasi dari N objek yang diambil R objek pada satu waktu adalah permutasi R unsur dari N unsur. Nah ini notasi tulisannya, boleh menggunakan lambang ini, notasi ini, boleh ini, juga boleh ini, yaitu N faktorial dibagi N dikurang N faktorial. Jadi permutasi R unsur dari N unsur, yaitu persamaannya adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Contoh, banyaknya cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 5 siswa yang tersedia adalah ada berapa cara. Jadi ada 8 siswa yang mau dipilih untuk menduduki ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini menyusun 3 unsur dari 8 unsur. Banyaknya siswa berarti N-nya adalah 8, objeknya ada 8. Ketua, sekretaris, dan bendahara ini merupakan pilihan dari objek, berarti R-nya 3. Jadi kita akan mencoba menyusun 3 posisi, yaitu sekretaris, bendahara dari ketua, sekretaris, bendahara dari 8 objek yang tersedia. Maka penyelesaiannya permutasi R unsur dari N unsur, yaitu N faktorial dibagi N dikurang N faktorial. 8 faktorial, ini 8 dikurang 3, ini 8 faktorial, 8 kurang 3 sama dengan 5, berarti 8 faktorialnya ini 8 kali 7 kali 6, ini maksudnya di sini ada faktorial terlewat, ya tidak dilanjutkan ke sana, tapi di sini ada faktorial, ini maksudnya 5 faktorial. 5 faktorial, di bawah ada 5 faktorial, ini habis membagi, jadi perkaliannya tinggal 8 kali 7 kali 6. Ada 336 cara. Selanjutnya yang ketiga, yaitu permutasi N unsur yang terdiri dari K unsur yang sama. Ini dirumuskannya seperti ini, permutasi K unsur dari N unsur, dan K-nya ini K1-nya merupakan menunjukkan objek yang sama, K2 juga objek-objek yang sama, sampai K ke T sama. Ini dirumuskan dengan N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, sampai K T faktorial. Nah, untuk memahami, ini ada keterangannya, N banyaknya elemen seluruhnya, K1 banyaknya elemen kelompok 1 yang sama, K2 kelompok 2 yang sama, dan seterusnya sampai pada kelompok KT yang sama. Ini contoh, banyak cara untuk menyusun dari data basa-basi adalah, kita analisis dulu. Basa-basi, perhatikan, hurufnya kita hitung, jumlahnya ada berapa dari basa-basi ini, ternyata ada 10. Ada 10 huruf, ada 10 objek. Kita lihat huruf B, kita anggap sebagai 1. Hitung, B ada berapa? Oh, ternyata ada 2. Keduanya huruf A, kita hitung. Oh, ternyata ada 3. Kemudian K3-nya kita hitung, S-nya, oh ternyata ada 4, dan K4-nya yaitu huruf I, ada 1. Maka banyaknya cara menyusun dari kata basa-basi, kita gunakan ini, rumusnya yang tadi. Kita masukkan, K1-nya 10, K2-nya 2, K3-nya 3, K4-nya 1. N, maaf ya, yang 10 ini adalah N, ini K1-nya 2, K2-nya
3, K3-nya 4, K4-nya 1. N kita ganti dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial, kali 3 faktorial, kali 4 faktorial, kali 1 faktorial. 10 faktorial adalah perkalian 10 kali 9, kali 8, kali 7, kali 6, kali 2, kali 4 faktorial. Sementara yang bawah, 2 faktorial itu adalah 2 kali 1, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, 4 faktorial kita tidak operasikan karena di atas ada 4 faktorial. Ini jadi pembagi, nantinya habis dibagi, sehingga posisinya menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5, yaitu 151.200. Sementara yang bawahnya menjadi 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1. 12, 151.200 dibagi 12, yaitu 12.600. Jadi ada 12.600 cara untuk menyusun dari kata basa-basi. Yang keempat ini permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi melingkar, urutan melingkar, posisi objeknya nanti melingkar. NP siklis itu sama dengan N objek dikurangi 1 faktorial. Ini ada contoh. Dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut, artinya mejanya berbentuk bundar, 5 orang berkeliling, dan dia akan menempati dengan berapa cara tempat duduk, berpindah-pindah ada berapa cara. Penyelesaiannya kita lihat, banyak orangnya adalah 5, maka 5 permutasi 5 siklis, yaitu 5 dikurang 1 faktorial, jadi 4 faktorial. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, jadi ada 24 cara menyusun tempat duduk untuk 5 orang yang duduknya mengelilingi sebuah meja bundar. Yang kelima yaitu permutasi dari N unsur, terdiri dari K unsur. Ini dirumuskan, ini permutasi N unsur yang terdiri dari K unsur sama dengan N pangkat K. Contoh, banyak susunan 3 bilangan dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi kita akan menyusun bilangan-bilangan dari angka 2, dari angka 3, dari angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan posisi bilangan 3 buah. 3 bilangan. Kita susun misalnya 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 6, atau 2, 6, 7. Nah itu ada berapa cara? Nah kita perhatikan penyelesaiannya. Banyaknya susunan 3 bilangan, berarti bilangan ratusan. K-nya itu sama dengan 3. Banyak angka yang akan disusun, kita hitung ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, N-nya ada 6. Maka banyaknya susunan 3 bilangan dari angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, dirumuskan ini, permutasi dari 6 pangkat 3. 216 susunan bilangan yang terbentuk. Nah, ini yang terakhir, kombinasi. Untuk yang terakhir tentang kombinasi. Kombinasi ini merupakan suatu aturan atau pencacahan penyusunan objek tanpa memperhatikan urutannya. Notasinya ini ada kombinasi. Nah, ini notasinya kombinasi R unsur dari N unsur, atau boleh dituliskan semacam ini. Untuk semua bilangan positif N dan R dengan syarat R-nya kurang dari atau sama dengan N, banyaknya kombinasi R objek yang diambil dari N objek pada waktu yang sama, yaitu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus kombinasi R unsur dari N unsur, yaitu sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial kali R faktorial. Ini penerapan rumus tersebut. Contoh yang pertama, banyak cara memilih pemain inti sebuah tim basket dari 10 orang
Berapa cara yang mungkin ya ketika ada pemain 10 dan mau diambil pemain inti? Kita tahu sebuah tim basket terdiri dari 5 orang. Jadi tim intinya yang akan dipilih itu adalah 5 orang. Berarti R-nya 5 orang. Banyak orang yang dapat dipilih 10. Jadi ini kombinasi 5 dari 10. Maka banyak cara memilih pemain inti sebuah tim basket. Nah, ini rumusnya kombinasi R dari N unsur, N faktorial dibagi N dikurang R faktorial kali R faktorial. N-nya adalah 10, yang bawahnya 10 dikurang 5 faktorial kali 5 faktorial. 10 faktorial itu ada perkalian 10, 9, 8, 7, 6. Nah, 5 faktorialnya nggak usah diuraikan. Di bawahnya adalah 5 faktorial kali 5 faktorial. Ini habis dibagi. Ya, tinggal ini. Tinggal 10, 9, 8, 7, 6. Bagi 5, yang ini diuraikan 1. 5, 4, 3, 2, 1. 30.240 dibagi 120, itu ada 252 cara. Contoh yang kedua, dari 4 pelari sprint dan 5 pelari maraton. Jadi ada dua kelompok, yang satu pelari sprint, yang satu pelari maraton. Akan dipilih 4 orang pengurus olahraga atletik. Berapa banyak pilihan berbeda yang diperoleh jika dipilih 2 orang pelari sprint dan 2 orang pelari maraton? Ada 2 kelompok, pelari sprint 4 orang, kelompok keduanya pelari maraton 5 orang. Nah, ini akan dipilih menjadi pengurus olahraga, dan dari masing-masing kelompok pilih 2 orang. Berapa banyaknya cara yang mungkin? Maka banyaknya cara untuk memilih pengurus olahraga atletik adalah menggunakan rumus kombinasi. Tapi mesti diingat, ini seperti kita menyusun kemungkinan pasangan seseorang yang memiliki celana 2 warna hitam dan putih, kaos misalnya 3 warna. Nah, di sana berlaku karena 2 kelompok, berlaku aturan perkalian. Di sini pun pada kombinasi ini karena ada 2 kelompok, berarti berlaku aturan perkalian antara kombinasi yang pertama dengan kombinasi yang kedua. Kombinasi yang pertama adalah kombinasi 2 dari 4. Kombinasi yang kedua adalah kombinasi 2 dari 5. Kombinasi 2 dari 4, yaitu 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Yang kedua, ya dikali kombinasi yang kedua, 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Uraikan ini seperti biasa. Ini kita uraikan. 4 faktorial diuraikan juga, 4 kali 3, 2 faktorial. Ini menjadi habis. Ya. Tinggal 4 kali 3 dibagi 2 kali 1. Yang ini juga sama, 5 kali 4, 3-nya nggak usah diuraikan. Karena di bawah ada 3, yang 2 faktorialnya diuraikan 2 kali 1. Yang ini 4 kali 3, 12. 2 faktorialnya adalah 2 kali 1, 2. Yang ini 5 kali 4, 20. Dibagi 2. Jadi 12 dibagi 2 itu adalah 6. Maaf, ini 12 kali 20 maksudnya 240, 2 kali 24, jadi 240 dibagi 4. Ada 60 cara yang mungkin memilih pengurus olahraga atletik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kekurangannya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.